Pegang juga boleh Kak, silakan. Aman kok, beneran. Aman. Kita tiap hari ada pegang. wanginya ya? Apa? Ada wanginya. Karena dikasih minyak biar dirawat. Aku kurang tahu sih sebenarnya, Kurang tapi tahu. waktu itu ayah aku bilangnya ya emang buat kayak Perlindungan gitu ya. Iya. Terus kayak kalau kita punya bisnis gitu ya. Oh ya, buat penjagaan gitu. Iya. Pusaka ini di samping bentuknya seperti ini sangat pembuatannya ini sangat Rumit. rumit sekali. Iya. Dan perlu ada apa ya? Istilahnya ada ditirakati. Bahasa Jawanya ditirakati. Oke, kembali lagi di Etnik Indonesia. Hari ini kita bakal tanya-tanya karena kita lagi ada di Balai Pemuda Surabaya. Kita juga lagi ada acara pameran reinkarnasi Mojopahit. Kita bakal tanya-tanya di sini banyak para milenial. Kita bakal tanya-tanya kira-kira seberapa tahukah mereka dengan pusaka ini. Oke. Permisi Kak. Mau tanya. Kakaknya ngerti nggak ini apa Kak? Ini keris bukan? Tuh. Kira-kira kalau pada zaman dulu keris ini digunakan apa ya? Kurang tahu. Kurang sih. tahu. Tapi setahu aku keris tuh kayak buat disimpan gitu ya. Disimpan ya. Itu nggak tahu itu fungsinya apa. Kira-kira kalau menurut kakaknya keris itu negatif atau positif Kak? Tergantung. Masing-masing Ya. sih. Kalau Gunainnya pegang berani nggak? gimana? Nggak kenapa-napa. Gak apa-apa, karena ini benda-benda sejarah aman ini. Cara kira-kira kalau pegang gimana? Takut apa gimana? Ya enggak sih, kalau ini kan Nggak. masnya bilang katanya nggak kenapa-napa. Iya aman. Jadi kita jelaskan ya, ini adalah keris dan cara bukanya juga nggak sembarang, nggak asal gini karena kita juga menghargai para pembuatnya. Karena pada zaman dulu empu dibuat pusaka itu dengan doa. Diharapkan pemegang atau pemilik pusaka ini bisa mendapatkan energi yang positif, terus segala doanya dipermudah dengan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Cara buat kebukaannya gini, sebagai penghormatan kita pakai damunya, kalau yang ditarik adalah tangannya dan bukan ininya yang ditarik. Tapi keris Nah, jadi ini ada pusaka, dapurnya namanya ini brojol. Dapur adalah nama jenis pusakanya. Jadi pusaka ada yang lurus, ada yang lu. Nah, ini adalah brojol dengan pamornya junjung derajat. Jadi kalau junjung derajat ini filosofinya adalah untuk bisa meningkatkan kederajatan bagi pemiliknya, bisa membawa kederajatan. Mungkin kakaknya bekerja atau orang tuanya bekerjanya mungkin sebagai owner atau apa, bisa naik lagi menjadi mungkin bisa jadi kepala negara juga bisa. Jadi ini pusaka eranya masuk era Tuban, kerajaan Tuban pada zaman dulu. Pegang juga boleh Kak, silakan. Aman kok, beneran. Aman. Kita tiap hari Ada pegang. wanginya ya? Apa? ada wanginya. Karena dikasih minyak biar dirawat. Takut nggak pegang pusaka? Ya takut lumayan sih. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Aku Raisa. Raisa. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti tonton di YouTube kita Etnik Indonesia. Ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi tanya yang kedua ya. Kira-kira seberapa tahukah mereka tentang benda yang saya pegang ini? Dengan kakaknya, boleh tanya Kak? Boleh. Dengan kakak siapa? Naila. Naila. Kira-kira kakak tahu nggak ini apa? Keris ya? Keris ya? Iya. Ya. Silakan bila sudah pegang. Oke. Takut nggak pegang keris? Sebenarnya enggak sih, soalnya sebenarnya ayah aku punya. Oh iya? Iya. Bagus, bagus. Dan aku mesti ikut ayah bantuin buat ngasihin parfumnya. Oh iya, kayak Iya. kasih minyak ya? Ha-ha. Oh, bagus, bagus. Bakal ada di itu nggak? Dibuat, diserahkan ke kakaknya nggak tahu ya? Enggak sih, tapi dulu sebenarnya tuh sempat kayak
nanya-nanyain gitu kan, kayak pengen juga apa nanti dikasih ke aku gitu sih. Katanya ya sebenarnya buat keturunan kan. Keturunan. Oh iya bisa. Bisa. Kalau sepengetahuan kakak, keris itu digunakan untuk apa? Aku kurang tahu sih sebenarnya, Kurang tapi tahu. waktu itu ayah aku bilangnya ya emang buat kayak Perlindungan gitu ya? Iya. Terus kayak kalau kita punya bisnis gitu ya. Oh iya, buat penjagaan gitu. Iya. Kalau menurut kakak ini keris ini ada nilai sejarahnya nggak? Pastinya ada. Pasti ada ya. Kalau di era-era sekarang, kalau para milenial pegang keris, ada nggak sih? Kalau mungkin kalau berkembangnya zaman sih sekarang kayaknya Lagi mungkin aneh iya. ya. Orang-orang zaman sekarang pasti ngiranya sih aneh. Mungkin ada pesan-pesan buat para milenial? Ya, jangan lupain sejarah sih, soalnya sebenarnya kayak gini tuh kita juga perlu tahu. Oke. Terima kasih. Iya, makasih. Iya. Oke, kita bakal tanya-tanya lagi kira-kira menurut para ini ya, para orang tua atau yang lebih ini ya, lebih senior. Tahu nggak benda yang saya pegang ini? Risa, permisa, mau tanya dengan Bapak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang, ada kamera Pak? Nah, Pak Bambang kira-kira tahu nggak ini apa Kak? Pak? Ini namanya bahasa Indonesia pusaka. Pusaka. Kalau bahasa Jawanya keris. Ya, kita tadi tanya-tanya tentang pusaka ke remaja, rata-rata mereka nggak tahu Pak. Kira-kira pesannya buat remaja ini apa Pak? Kira-kira buat melestarikan pusaka ini agar para milenial bisa suka dan bisa melestarikan pusaka ini. Nah, pusaka ini di samping bentuknya seperti ini sangat pembuatannya ini sangat Rumit. rumit sekali. Iya. Dan perlu ada apa ya? Istilahnya ada ditirakati. Bahasa Jawanya ditirakati, dikuasai. Ritual. Bukan ritualnya. Jadi bukan sembarang buat. Nah, oleh karena itu sulitnya membuat pusaka seperti ini perlu dimengerti, dan tentunya selanjutnya merawat pun juga harus apa ya istilahnya harus berhati-hati dan perlu cara khusus. Karena di sini memang nampaknya pusaka, tapi dengan adanya ditirakati ditirakati ya di poso ini ada maknanya, ada artinya, ada yoninya orang Jawa. Ada yoninya. Nah, sehingga itu perlu dipahami untuk kaum milenial sekarang ini, bahwa riwayat proses pembuatan pusaka yang dimiliki oleh empu-empu, yang dibuat oleh empu-empu dan dimiliki oleh orang yang suka pusaka itu pada dasarnya ada yoninya. Itu teman-teman saya. Terima kasih. Kira-kira Bapak tahu nggak ini pusaka apa? Mungkin namanya apa ini? Nah, kalau pusaka itu ada istilahnya itu lo. Saya terus terang iya. pusaka Ada lo, ada lurus ya? Ada lo. Nah, ada ini yang lurus. Yang lo itu namanya lo ada Ya, lengkok itu. Kalau lurus ya lurus. Ya. Nah, ada lo 5, lo 3 Bener. dan sebagainya. Tapi masing-masing pusaka punya kelebihan sendiri. Benar. Sehingga itu hanya kaum milenial perlu mengetahui lah. Benar. Pusaka itu memang senjata atau apa ya, dalam arti pusaka ini perlu dilestarikan. Di samping itu perlu diketahui cara pembuatannya dan penggunaannya pada waktu benar. itu dulu adalah sebagai senjata. Ya. Sebelum modern sekarang seperti ini ada pistol dan sebagainya, itu dulu adalah leluhur kita, dari leluhur kita yang membuatnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Siap. Oke, jadi tadi kita habis keliling, Kelilingan diajal. Ya, keliling muter-muter. Wih, terus apa? Kita ya, interview, tanya-tanya kepada milenial dari sini. Gimana pendapat teman-teman? Rata-rata mereka kurang tahu, Mas. Oh, Dari orang tuanya itu hanya sekedar, oh ini pusaka, ini milik bapak, tapi belum tahu fungsinya apa, digunakan apa. Terus mereka tuh ngiranya
takut, horor gitu. Oh, Padahal jadi ini kan masih ke hal-hal mistik. ya? Nah, kira-kira kalau dari Mas Roni gimana nih tanggapannya? Ya sebenarnya gini ya, kita kan juga mewakili pemuda sebenarnya ya Zal ya. Kita sebenarnya butuh yang namanya pendekatan kalau menurutku. Pendekatan bahwa pusaka ini salah satu yang kita salurkan pertama adalah nilai kebudayaan dulu. Nilai kebudayaan bahwa ini adalah benda-benda yang memang dimiliki oleh leluhur kita ya. Yang dulu memang memiliki fungsi yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pas kebetulan ini juga Hari Pahlawan. Benar. Oh, itu guys. Jadi saran saya ya buat pemuda itu jangan takut belajar untuk mendalami suatu pusaka karena pasti setiap pusaka itu memiliki nilai yang sangat positif. Benar. Secara fungsi maupun secara seni budayanya juga luar biasa. Bahkan keris sekarang itu juga diakui oleh luar negeri. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai pemuda yang notabene itu jantungnya bangsa itu adalah anak muda. Iya. Otomatis kita sebagai anak muda harus paling nggak mau belajar lah. Kita kenali dulu sebagai kita tugas pemuda-pemuda seperti Mas Rizal sama saya ini ya kita melakukan pendekatan bahwa meskipun kita masih muda berpusaka tapi itu tetap keren. Nah, tuh Seperti itu ya. Jadi harapan kita semoga bangsa yang kuat itu memang dari pemuda. Jadi pemuda harus mau benar-benar belajar apa yang terkandung dalam nilai budaya termasuk dalam Tosanaji. Tosanaji. Tuh, Itu guys. Oke, mantap. Terima kasih. Lanjut tuh, golek kristal. Siap. Oke. Oke guys. Jadi kita bakal dari interview tadi poin yang kita bisa ambil ya bahwa kita sebagai pemuda atau era milenial ya tetap harus melestarikan budaya termasuk melestarikan dan menjaga pusaka ini ya karena pusaka ini sudah disahkan oleh UNESCO bahwa ini adalah benda bersejarah dan kita sebagai milenial harus tetap merawat dan menjaga karena ini budaya Indonesia dan benda bersejarah dari rakyat Indonesia atau negara Indonesia. Jadi pesan saya tetap cintai pusaka, tetap rawat dan tetap dilestarikan, jangan sampai diambil negara orang lain. Karena ini adalah harga diri bangsa. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2023. Etik Indonesia, salam budaya.